Oke, so kembali lagi di channel aku Vio Safit ID. Welcome back again, it's Vio here. So today, kali ini aku bakal lanjut untuk ngereaksi Week Hero episode 6, episode 6. And this is gonna be a little bit different gitu ya. Dan akhirnya kita sampai ke episode 6 nih teman-teman. Jadi bisa dibilang episode yang setelah kemarin episode 5 tuh bener-bener kita dibuat tercengang-cengang, khususnya aku sih, dan mengetahui sifat aslinya Bumsok itu seperti apa, dan sebenarnya motif dia itu temenan sama Suho apa gitu ya, dan kenapa dia mau temenan sama Suho. Jadi lebih kayak dia itu tuh kayaknya sih tipe orang yang bosenan gitu. Dia penasaran sama satu orang ini yang kayak like a center gitu ya, mencari pusat perhatian, center of interest gitu. Terus dia akhirnya ngedeketin satu orang itu, misalnya kayak Suho gitu. Tapi setelah dia tahu sifatnya Suho seperti ini, misalkan nih udah lebih mendalam gitu, dan itu nggak cocok sama prinsipnya dia tuh bakal mundur, atau bisa dibilang kayak bakal bakal mencari teman yang lain seide sama dia, sependapat sama dia gitu. Jadi tipenya dia bukan tipe teman yang setia, atau bisa dibilang dia itu mencari teman hanya untuk bisa dimanfaatin, atau kayak ada sesuatu lah gitu istilahnya, dimana dia yang bisa menerima dia gitu. Tapi aku tahu sih dia tuh setelah kemarin penjelasan dia itu adalah anak adopsi gitu kan, dia diadopsi sama anggota dewan itu. Aku sedikit ngerti sih, ya maklum lah ya, namanya anak adopsi bukan, jadi dia itu harus sesuai sama harapannya anggota dewan itu untuk memenuhi tugas dia sebagai layaknya anak seorang anggota dewan gitu. Itu tuh menimbulkan pressure-nya tinggi banget sih, maksudnya tekanan buat si Bumsok itu lebih gitu. Makanya jadi dia sempat kehilangan arah, dan bisa dibilang kalau seusia dia itu kan seusia mencari jati diri gitu kan. Makanya dia harus bisa menemukan teman yang tepat gitu. Dan aku nggak tahu sih, tapi aku rasa si An sama Suho itu tahu dia itu orang tipe seperti apa nantinya, dan mungkin mereka bakal ngebantu Bumsok untuk menemukan jati dirinya sendiri gitu kan. Karena setelah yang kita tahu, yang namanya anak pejabat meskipun anak adopsi pun dia cuma dikasih duit, tapi dia nggak ada diarahkan sedikit pun ke jalan yang semestinya gitu. Bahkan dia kayaknya kalau misalkan nggak sesuai sama harapan ayahnya itu selalu dipukulin gitu kan. Jadi dia tuh kayak kesal, melampiaskan kekesalannya kemarin dengan meninju, atau teman lamanya itu dikeroyok sama dia, dibogem gitu sama dia ya, untuk melampiaskan kekesalan dia. Karena selama ini tuh dia sering banget dibully di sekolah-sekolah sebelumnya, apalagi terakhir sekolah dia yang pindah itu kan. Jadi pas banget sih. So, dia pingin ngeluarin semua emosinya gitu. Cuman pas terakhir dia bareng sama Suho itu bilangnya jangan terlalu kelewatan lah gitu. Jadi nanti kalau terlalu kelewatan tuh bisa bermasalah gitu. Intinya Suho tuh mau ngasih tahu ke dia, lu boleh pukul dia, bogem dia, tapi jangan sampai ngebuat masalah nantinya gitu intinya. Jadi maksudnya kekuatan itu digunakan untuk hal yang tepat dan jangan untuk ngebunuh. Intinya untuk hal yang baik gitu. Misalkan kalau ngasih pelajaran oke lah gitu kan, ngebogem sekali dua kali gitu, tapi jangan sampai membuat orang yang ngebully dia itu sampai membuat dia jadi kena masalah, intinya gitu. Tapi si Bumsok ini nggak bisa nerima hal itu, makanya dia langsung kayak unfollow Suho segala macam gitu ya, marah-marah, emosi gitu ya. Mungkin di kesempatan kali ini kita bakal melihat apalagi nih, apakah Suho bakal minta maaf duluan ke Bumsok gitu, atau gimana nih lanjutannya. Kita langsung saja ya, mungkin banyak banget misteri atau yang bakal terpecahkan di sini tentang Bumsok gitu ya. Oke, kita langsung saja. One, go. Apakah kamu tahu mengapa kalian buruk dalam matematika? Bumsok telat datangnya. Seriusan, itu kelas sudah habis loh, udah mau habis loh kelasnya.
Kayaknya dia karena habis minum-minum kemarin sih kayaknya, jadi sakit kepalanya gitu kan. Kayaknya ke kecium dari aroma minum-minumnya sih. Sumpah si Ed kaget dong, dia bener-bener kayak completely different people banget, dia bener-bener kayak orang berbeda banget gitu. Mau ngituin bumsok, bumsoknya udah itu pasti. Dia nggak nyadar dong, bumsok datang. Dude. Dude. Masalahmu apa? Dude, itu di belakang loh, di belakang loh. Tapi kayaknya Bungsuk tuh memang lagi di masa-masa dia tuh bebas-bebas gitu sih, freedom freedom banget gitu maksudnya. Tuh kan terbukti. Tergoda. Hedon banget sumpah. Definisi anak hedon banget ya. Temu sama Yongbin lagi. Aduh. Wah, UFC dodge back. Ya, dia malah gabung ke ini ya.
Ntar kalau misalnya kena masalah, ntar ngadunya ke Suho sama si Sian lagi, dia yang apa ngeberesin masa lalu gitu kan. Lalu gimana sih, elah. Oh, kirain siapa gitu ya. Tapi bener sih, definisi yang seenaknya aja sih, bener yang dibilang sama si siapa sih, si Bumsok. Tapi dia seenaknya aja tuh bukan berarti seenaknya aja dalam arti negatif gitu ya maksudnya. Dan dia kayaknya nggak bermaksud buat nyuruh nyuruh orang juga gitu maksudnya. Lah disuruh si aja yang disuruh nganter, buset. Sehat bugar dari mana bro, aduh. Oke, okay. At least dia ngantar juga ya, kirain dia mau ngasih semua deliverynya ke si ini apa, si N. Oh, dia kerja di itu ya, di restorannya neneknya si ini kayaknya sih, siapa sih, si Suho kayaknya sih. Hmm? Ya, intinya dia cuma pingin nyari tongkrongan gaul supaya lebih keren gitu kan. Atau bisa aja, iya bisa dibilang kayak si Bungsok ini tuh kayak tersesat gitu loh maksudnya. Tersesat atas pergaulan gitu, bisa dibilang. Mulai ngerokok gitu kan, mulai minum-minum gitu. Padahal sebenarnya aslinya tuh si apa, si Bumsok tuh bukan bukan apa ya, bukan peminum gitu. Dan jarang ngerokok juga mungkin. Tuh bahkan dia baru pertama kali ngerokok gitu kan. Sumpah itu bau rokok banget sih, sumpah. Woi, ganti. Oh, oh, pindah kursi. Kirain dia mau pulang, kirain.
Hmm. Jadi dia berusaha kayak nyari sesuatu yang bisa ini kan apa tempat dimana dia bisa diterima gitu kan, intinya dia tuh nyari yang tongkrongan atau yang kayak gitulah bisa dibilang. Woi, yo, yo bro, yo, what happened? Dude, Begon, Begon. Boge maju udah sekali. Nggak mau. Tuh kan, ngelawan. Woi, woi. Nggak jadi makan. Wuyong itu yang kemarin dikenalin sama Yongbin bukan? Yang katanya calon, oh terapi fisik. Yang kemarin kenalan sama dia kan, katanya dia mau masuk UFC ke depannya gitu. Duh, $1.000. Emang siapa yang mau nolak kalau gitu dah? $1.000 cuy. Anak pejabat mah memang beda sih levelnya ya. Oh,
seriusan live, dia sambil nge-live itu fighting. Oh, baru kali ini denger ada orang lagi itu orang nge-live gitu ya. So, dua petarung bakal ketemu nih, bakal bogem-bogeman gitu ya. Oke. Okay? Dikempesin motornya, duh. Nyari masalah aja. Tahu-taunya bukan motor dia, mampus Gagato. Tahu-taunya bukan motor dia, mampus aja dah. Oh, itu dia balik. Oh, disengaja supaya remnya blong. Oke. Okay. Dude, duh. Oh, hampir aja ya ampun. Untung dia pakai helm sumpah. Dude. Seriusan? Ngapain lu baru sadar kah? Telat masuk. Oh, kakinya di ini ya kayaknya sih, di apa sih? Di gap gitu kayaknya sih ya, Suho. Tidur lagi. Seperti biasa ya, dia kerjanya kalau di itu pasti tidur pasti. Apa dia curigain atau ngelihat kayak gitu sih? Atau dia ngelihat si Bungsok? Kayaknya sih tahu, tapi dia mencoba untuk maybe untuk merahasiakan kali ya, atau gimana gitu. Mungkin dia sempat ngelihat kali si, mungkin dia sempat ngelihat Bungsok kali kayaknya. Kenapa dah?
terkesima kah? Oke, ini dia Wuyong. Oh, bisa jadi. Oke, bisa jadi, bisa jadi. Kok tiba-tiba mau ngasih hadiah kayak gitu? Ikutin si N, ikutin. Ikutin please, please. Duh, jangan dong. Cari si Yongyi-nya. Nah, itu ada yang bagus. Mungkin karena udah saking laparnya kali, udah kelaparan banget kayaknya sih. Cepetan susul si Yonggi-nya dulu ah. Greget gua. Sumpah
Sumpah gregetan, aduh. Kenapa dihapus dah? Oh, ngeblokir. Dia nggak mau, mungkin nggak mau si ini kenapa-napa lagi, soalnya kan si Suho itu kakinya lagi ini kan, lagi apa sih, lagi gips sakit gitu kan, makanya dia bertindak sendirian, malah si En yang datang gitu kan ya. It's like ini kayak pure bener-bener cuman itu biasa doang sih, apa, friendship, pertemanan biasa doang gitu. Apa yang lu harapin coba? Dude, Thermopyle. Seriusan dia sendiri dong. Memanfaatkan lingkungan sekitar. Oke. Okay. Quite interesting. Interesting. Pasti pada kaget. Kok yang datang malah Suho. Oh, really? Dia udah ngambil tang itu dong. Kok malah dia yang datang pasti? Aduh, ketemu lagi sama Yongbin. Oh my god. Aduh. Oh my god. Uh. Dude. Aduh. Sumpah gregetan nih. Dude. Ah. My god. Tuh aja si Yongyi udah lari ya. Yo, oke. Okay. Oh. Oh. Baru digituin aja.
Aduh, malah ketemu sama Wuyong ya. Gitu cemen lu berlindung di belakang Wuyong, sumpah. Aduh. Ya nggak sebanding sih. Ya iyalah, itu bukan tandinganmu sih, An. Dude. Oh, kira Suho yang nyuruh berhenti. Dude, please someone. Wih, kayaknya sih Suho bakal datang juga sih nanti, mungkin ya, mungkin. Ketiduran nungguin. Jis. Udah berapa jam dah itu nungguin ya, sampai ketiduran loh. BTW tadi si Yonggi kemana dah? Oh, bareng sama polisi datangnya ke NS ya. Dia kan tadi itu apa? Manggil polisi kan. Itu dia episode 6. Jadi kali ini
eh si Bumsok itu lebih tepatnya bisa dibilang dia sengaja nyari lawan gitu sama si Suho gitu kan. Jadi dia mencelakakan Suho gitu, dikempesin bannya, terus bekerja sama dengan Yongbin untuk ngehancurin, intinya sih dia mau ngancurin Suho, tapi bisa dibilang kayak dia menyusun rencana sama Yongbin, terus ketemuan untuk berhadapan sama Wuyong gitu kan. Wuyong itu salah satu kayak apa ya, sepantaran kayak Suho sih, jago kelahi. Dia katanya dijadwalkan tuh mau jadi petarung UFC untuk musim depan atau di masa yang akan datang gitu. Jadi dia sengaja mengajak Suho atau apa ya, bisa dibilang memanggil Suho ke sana supaya Suho bisa bertarung melawan Wuyong gitu. Which is dimana sebenarnya mereka tuh ada apa ya? Sebenarnya mereka tuh kayak rival gitu mungkin ya, tapi kata si Yongbin sih begitu Wuyong masuk, si Suhonya langsung keluar gitu dari training UFC gitu katanya, jadi mereka nggak sempat ketemu katanya gitu. So dia menggunakan itu, dan tapi malah karena si Suho itu udah ya akibat ulahnya si Yongbin juga gitu kan, kakinya di gips apa segala macam gitu. Pas banget di hari ulang tahun Suho, mereka udah ngerencanain semuanya, terus si Yongyi itu dijebak buat datang ke tempatnya si yang disuruh Bumsok gitu. So intinya tuh buat nyuruh si Suho datang gitu kan istilahnya, tapi Suhonya nggak tahu. Dan pas banget pas si Bumsok ngirim pesan itu, si An yang lihat gitu, lantas jadinya si An gitu yang datang ke sana untuk menyelamatkan si Yongyi. Tapi akhirnya karena dia mikirnya si Suho itu kan lagi sakit, lagi terluka gitu, nggak mungkin dia nyuruh atau nggak mungkin kesana untuk nyelamatin Yongyi gitu kan. Yang ada makin tambah runyam gitu masalahnya. Dan akhirnya si An berkorban untuk rela dipukuli sama gengnya Yongbin gitu kan ya. Cuman yang aku salutnya sih, maksudnya begitu pas si An dilukai gitu, Bumsok itu masih kayak ada perasaan, masih kasihan gitu sama si An gitu ya. Jadi bisa dibilang terungkap dia tuh sebenarnya nggak enak hati atau nggak sukanya itu lebih ke Suhonya sih, bukan ke si An-nya gitu. Jadi ya gitulah, kita lihat aja lah di episode selanjutnya, lihat apa yang akan terjadi. Ini gara-gara ulah Bumsok semuanya yang serba pengen mencoba, serba ingin tahu, masa cuma gara-gara gitu doang dia langsung apa ya, langsung kayak ngekat hubungan semua sama Suho sama apa gitu ya. Tapi itu hal yang wajar sih, mungkin dia mikirnya Suho itu suka nyuruh-nyuruh atau apa kayak gitu, tapi itu kayak lebih sifat naturalnya Suho tuh kayak tipe yang kayak gitu sih. Tapi bukan berarti dia maksudnya memandang rendah semua orang kayak gitu, lebih tepatnya sih. But ya, kita akan melihat untuk episode selanjutnya. Aku penasaran banget di episode ke-7 berarti gitu ya. Oke, buat teman-teman yang udah stay, terima kasih banget udah stay gitu kan, nonton bareng sama aku. Berarti bisa dibilang minggu depan itu adalah 2 episode terakhir, dan sekaligus aku bakal nyari drama yang lain lagi, yang baru lagi tentunya, dan fresh. Nggak fresh juga sih, mungkin nggak harus baru sih, cuman yang belum pernah aku tonton dan pingin aku tonton gitu intinya sih. Oke, paling segitu aja. Terima kasih. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Gue mau.